Kemudian pada slide ini saya akan menjelaskan tentang kebijakan industrialisasi di Indonesia dan pencapaiannya. Untuk kebijakan merupakan solusi yang paling tepat diambil oleh pemerintah. Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang dijadikan pedoman serta dasar pemikiran dalam melaksanakan suatu pekerjaan, sehingga kepemimpinan serta cara bertindak. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Hukum bersifat memaksa atau melarang suatu perilaku. Misalnya suatu hukum yang mengharuskan seseorang harus membayar pajak penghasilan tepat waktu. Namun berbeda dengan kebijakan yang hanya menjadi suatu tindakan yang memungkinkan untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Kemudian untuk kebijakan industri nasional di Indonesia telah ditetapkan beberapa sasaran pembangunan di sepanjang 2015 sampai 2019. Antara lain adalah salah satunya meningkatkan laju pertumbuhan 5,5% sampai 6,20% dengan kontribusi 18,2% sampai 19,4% atas PDB. Untuk mengurangi ketergantungan impor bahan baku, barang penolong, barang antara lain perluasan dan pendalaman industri dalam kerangka pembangunan industrial lingka ke hulu ke hilir, menguatkan struktur industri nasional, meningkatkan kapasitas produksi dan ekspor, serta daya saing nasional melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi. Selain itu, sasaran kebijakan ini juga dimasukkan menciptakan lapangan kerja untuk menyongsong era bonus demografis. Kemudian, namun banyak argumentasi yang berbasis teori yang melandasi suatu kebijakan di sektor industrialisasi, antara lain yang pertama adalah keunggulan komparatif. Suatu bangsa dapat meningkatkan standar kehidupan dan pendapatannya jika negara tersebut melakukan spesialisasi produksi industri yang memiliki produktivitas dan efisien yang tinggi. Yang selanjutnya adalah keterkaitan industrial. Negara-negara yang bertolak belakang dari keterkaitan industrial linked akan lebih cenderung mengutamakan pengembangan bidang-bidang kegiatan atau sektor. Selanjutnya yaitu negara-negara yang menganut argumentasi loncatan teknologi atau teknologi jam. Itu negara itu percaya bahwa industri-industri yang menggunakan teknologi tinggi atau high tech itu akan memberikan nilai tambah yang sangat baik pada perusahaan. Diiringi dengan kemajuan bagi teknologi baik bagi industri serta sektor lain. Seperti dikutip Digital Media Indonesia, itu tuh bahwa Indonesia siap membuat lompatan teknologi. Seperti yang dikatakan Kepala BPPT Hamam Riza yang mengikuti pertemuan Sains and Teknologi di Kyoto pada tahun 2019, itu menurutnya Indonesia juga mampu untuk mewujudkan visi Indonesia maju dengan membuat lompatan teknologi yang optimal. Indonesia itu dapat meniru Jepang dalam melakukan kayak gebrakan pada bidang teknologi. Itu kayaknya sumber daya alam dan sumber daya manusianya itu harus disamakan atau disetarakan. Jepang yang dikenal dengan sudah lama maju, itu produk mereka bahkan mampu bersaing dengan negara di Amerika dan Eropa. Jadi apa yang dilakukan Jepang ini itu bisa dijadikan contoh untuk negara kita yaitu Indonesia. Kemudian penciptaan kesempatan kerja. Suatu negara yang industrialisasinya dilandasi argumentasi, penciptaan lapangan kerja ini itu pasti akan lebih memprioritaskan pengembangan industri-industri yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Jenis industri yang dimajukan bertumpu pada industri-industri padat karya serta industri-industri kecil.
Pada tahun 1960 di saat pemerintahan Presiden Soekarno, terdapat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai peluang untuk kemajuan industri di Indonesia, yaitu antara lain kebijaksanaan yang mendorong hasil ekspor pertanian untuk meningkatkan penerimaan devisa. Jumlah devisa yang banyak memungkinkan perkembangan industri melalui impor bahan baku dan mesin dari luar negeri. Kebijaksanaan pengayasan devisa oleh pemerintah dengan kurs yang rendah. Namun akan tetapi jika harga devisa yang rendah dapat mendorong investor luar negeri untuk mengembangkan industri di Indonesia. Yang ketiga, kebijaksanaan alokasi devisa otomatis untuk eksportir dan untuk pemerintahan daerah supaya dapat digunakan membeli bahan baku dan mesin supaya dapat memajukan industri dalam negeri. Pada saat pemerintahan Soekarno di era Pelita I, yaitu mengenai kebijakan industrialisasi yang memulai berkembang sangat pesat, dan yaitu salah satunya industri yang menunjang pada sektor pertanian dengan memproduksi sarana-sarana pertanian. Yang kedua, industri yang menghasilkan devisa agar dapat menghasilkan barang pengganti impor. Dan yang ketiga, industri yang mengolah lebih banyak bahan-bahan dalam negeri. Terakhir, industri yang membangkitkan kegiatan pembangunan daerah. Pemerintah SBY di era Kabinet Indonesia Bersatu. Pemerintah lebih banyak memberikan perhatian terhadap sektor industri dengan menetapkan pedoman dalam pengembangan industri nasional dan sebagai dasar pemberian fasilitas pemerintah dengan Perpres nomor 28 tahun 2008. Fasilitas yang akan diberikan atas permintaan dari industri dengan prioritas tinggi, industri pionir, industri yang melakukan penelitian, pengembangan, dan inovasi, industri yang melakukan pembangunan infrastruktur, industri yang melakukan alih teknologi, industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri, industri yang menyerap banyak tenaga kerja. Kemudian era sekarang pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pemerintah juga telah membuat beberapa kebijakan industrialisasi, yaitu paket kebijakan ekonomi, mendorong pertumbuhan, pengembangan investasi industri, regulasi, revitalisasi industri pupuk. Kebijakan dan pembangunan sektor industri. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang yang bermutu tinggi dalam penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perakayasaan industri. Dengan demikian, industri juga merupakan kegiatan proses produksi bahan-bahan industri diambil secara langsung maupun tidak langsung, kemudian diolah sehingga menghasilkan barang yang bernilai tinggi bagi masyarakat. Kegiatan produksi juga dalam industri disebut sebagai perindustrian. Kemudian menurut Nehen 2016, industrialisasi merupakan proses interaksi antar perkembangan teknologi, inovasi, dan spesialisasi dan perdagangan antar negara, yang sejalan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat sehingga mendorong perubahan sistem ekonomi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tahapan dan juga arah industrialisasi. Berdasarkan data dari UNIDO atau United Industrial Development Organization, tahapan industrialisasi dibedakan menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama, tahap non-industrialisasi. Di tahap ini masih tergolong sederhana dan juga rendah. Tak hanya itu, teknologi dan juga prasarananya juga masih tergolong terbatas, dan sumber daya manusianya juga masih rendah. Dapat dilihat di tabel bahwa PDB-nya masih kurang dari 10% dan juga sektor komoditasnya
masih kurang dari 20%, sehingga di negara ini masih mengandalkan sektor pertanian sebagai penunjang perekonomian di negaranya. Yang kedua yaitu tahap menuju proses industrialisasi. Di tahap ini, industri sudah mulai muncul, tetapi outputnya hanya dapat dikonsumsi oleh negaranya sendiri. Dapat dilihat di tabel bahwa PDB-nya masih sekitar 10 hingga 20%, sedangkan untuk sektor komoditasnya masih sekitar 20 hingga 40%. Nah, tahap yang ketiga yaitu tahap semi industrialisasi. Di tahap ini, teknologi sudah mulai canggih dan juga modern, dan sudah berorientasi untuk ekspor ke negara lain. Dapat dilihat di tabel bahwa PDB-nya sudah naik menjadi 30 hingga 40%. Maaf, saya ulangi. Dilihat di tabel bahwa PDB-nya masih 20 hingga 30%, sedangkan untuk sektor komoditasnya antara 40 hingga 60%. Yang tahap keempat yaitu industrialisasi penuh. Di tahap ini sudah diterapkan oleh negara maju, sehingga PDB-nya sekitar lebih dari 30% dan juga sektor komoditasnya sudah mencapai lebih dari 60%. Selanjutnya, arah kebijakan pengembangan industri berdasarkan RPJMN 2015 sampai 2019. 1. Pengembangan perwilayahan industri di luar Pulau Jawa melalui fasilitas pembangunan 14 kawasan industri, 22 sentra industri kecil dan menengah, dan serta koordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk membangun infrastruktur. Yang kedua, penumbuhan populasi industri dengan menambah sekitar 9.000 usaha industri berskala besar dan sedang, di mana 50%-nya tumbuh di luar Pulau Jawa, serta tumbuhnya industri kecil sekitar 20.000 usaha dengan strategi 1. Pembinaan industri kecil dan menengah atau biasa disingkat dengan IKM agar dapat menjadi basis penumbuhan populasi industri besar dan sedang. Yang kedua, memanfaatkan kesempatan dalam jaringan produksi global. Yang ketiga, mendorong investasi untuk hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, penghasil barang konsumsi dan padat karya, serta pendalaman struktur industri. Yang ketiga, peningkatan daya saing dan produktivitas dengan strategi meliputi 1. Peningkatan efisiensi teknis melalui pembaharuan atau revitalisasi mesin industri dan peningkatan keterampilan tenaga kerja. Yang kedua, peningkatan penguasaan iptek atau inovasi. Yang ketiga, pengembangan produk baru, kualitas sumber daya manusia industri, dan akses pembiayaan yang terjangkau. Yang keempat, fasilitas dan intensif terutama untuk industri strategis, maritim, dan juga padat karya. Selanjutnya adalah proses pembangunan sektor industri. Proses industrialisasi dan pembangunan industri sebenarnya merupakan suatu kegiatan untuk mensejahterakan rakyat, di mana industrialisasi tidak terlepas dari usaha untuk meningkatkan sumber daya manusia sehingga mampu mengoptimalkan dan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, sehingga hal tersebut mampu meningkatkan produktivitas tenaga manusia sehingga mampu memperluas ruang lingkup kegiatan manusia. Seperti yang sering kita dengar bahwa industri tersebut mempunyai peranan sebagai sektor pemimpin. Dengan adanya pembangunan industri, maka akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya seperti sektor pertanian dan sektor jasa.
Pertumbuhan industri yang pesat akan merangsang pertumbuhan sektor pertanian untuk menyediakan bahan-bahan baku untuk industri. Begitu pula bagi sektor jasa, seperti adanya lembaga-lembaga keuangan, lembaga pemasaran atau perikanan, dan sebagainya akan mendukung pertumbuhan industri. Hal tersebut akan menyebabkan meluasnya peluang kerja atau kesempatan kerja di masyarakat, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan permintaan masyarakat atau daya beli masyarakat juga akan ikut meningkat. Sehingga hal tersebut dapat menunjukkan bahwa perekonomian tersebut tumbuh dan sehat. Peranan industri dalam perkembangan struktural suatu perekonomian memiliki tolak ukur yang terpenting, antara lain sumbangan sektor industri pengolahan terhadap PDB, jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor industri, dan sumbangan komoditi industri terhadap ekspor barang dan jasa. Berikutnya adalah strategi pengembangan industri. Yang pertama adalah industri substitusi impor, di mana strategi industrialisasi yang mengutamakan pengembangan jenis industri untuk menggantikan impor produk-produk sejenis. Pada tahap awal, yang dikembangkan biasanya adalah industri ringan yang menghasilkan barang-barang konsumtif. Untuk memungkinkan menjadi besar, industri-industri yang masih kecil tersebut biasanya dilindungi oleh pemerintah atau diproteksi sehingga tidak terlalu berat jika bersaing dengan produk impor, misalnya dengan pengenaan tarif khusus atau pajak impor. Sehingga harga barang impor yang mahal tak mampu bersaing dengan harga barang sejenis buatan dalam negeri. Kebijakan substitusi impor ini merupakan kebijakan untuk memproduksi barang-barang yang diimpor, di mana tujuan utamanya adalah untuk penghematan devisa. Di Indonesia sendiri, pengembangan industri yang memiliki strategi substitusi impor adalah pengembangan industri tekstil pada awalnya. Manfaat dari strategi tersebut adalah yang pertama, mengurangi ketergantungan pada produk impor, terutama untuk barang-barang kebutuhan pokok atau sejenisnya. Yang kedua adalah memperkuat sektor industri, di mana seperti yang kita tahu, pengembangan sektor industri itu diperlukan untuk memperkuat perekonomian. Yang ketiga adalah memperluas kesempatan kerja, di mana bertumbuhnya sektor industri akan memperluas kesempatan kerja. Dengan demikian, tenaga kerja yang melimpah di sektor pertanian akan terserap di sektor industri, namun tanpa mengurangi output sektor pertanian. Yang keempat adalah menghemat devisa. Strategi yang kedua adalah industri promosi ekspor, di mana hal ini memiliki tujuan. Yang pertama adalah mengembangkan industri berorientasi domestik yang dapat menggantikan produk impor. Negara yang menggunakan strategi ini adalah Korea dan Taiwan. Namun, hal ini memiliki pertimbangan dalam menggunakan strategi tersebut. Pertimbangan tersebut yang pertama adalah sumber daya alam dan faktor produksi yang cukup tersedia. Yang kedua adalah potensi permintaan dalam negeri yang memadai. Yang ketiga adalah sebagai pendorong perkembangan industri manufaktur dalam negeri. Yang keempat, selanjutnya adalah pola pengembangan industri. Yang pertama, pengembangan industri yang berorientasi pasar. Yang kedua, pendalaman dan penguatan sektor industri. Yang ketiga, pengembangan industri kecil, di mana hal ini dilakukan untuk memperluas kesempatan kerja dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi bagi daerah yang relatif tertinggal. Yang keempat adalah peningkatan penguasaan dan penyebaran teknologi. Yang kelima adalah pengembangan langkah penunjang. Selanjutnya adalah program pembangunan SDM industri. Masalah dan tantangan tenaga kerja industri.
Yang pertama adalah kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa jumlah atau angka pengangguran di Indonesia masih relatif tinggi. Yang kedua adalah komposisi pendidikan tenaga kerja, di mana tingkat pendidikan dan kompetensi tenaga kerja di Indonesia itu masih relatif rendah. Yang ketiga, produktivitas tenaga kerja yang belum optimal. Dan yang keempat adalah sebaran tenaga kerja industri yang belum merata. Langkah-langkah pembangunan SDM industri. Yang pertama, pelatihan industri berbasis kompetensi. Yang kedua, sertifikasi kompetensi wajib. Selanjutnya, pemagangan industri. Dan terakhir adalah pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi, di mana tahapan atau langkah-langkah tersebut dilakukan untuk mendapatkan tenaga kerja industri yang kompeten.